Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faham, hamba yang mengerti tentang ilmu agamanya. Dan tentu kita tidak akan bisa meraih atau mengetahui tentang ilmu agama kita kecuali dengan ta'allum, kecuali dengan memperdalami ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ta'lim ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa ya, kita sudah berapa Sya'ban sekarang? 13 Sya'ban ya. Yang artinya kita berarti kurang lebih 16 hari lagi, atau mungkin ya 16 hari lagi ya kurang lebih, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal mungkin ikhwan wa akhwati fillah di sini mungkin masih ingat ya, Ramadan yang lalu apa saja yang kita lakukan. Bahkan mungkin di antara kita masih ingat Ramadan yang lalu ya, buka pertamanya dengan apa gitu ya, sahurnya dengan apa. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Ramadan sebentar lagi. Dan itulah hari-hari yang kita lewati, ternyata begitu cepat sekali hari berlalu. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tataqarraba zaman." Tidak akan tegak hari kiamat sampai terasa berdekatannya waktu. As-sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wa syahru kal usbu, 1 bulan seperti 1 minggu. Wal usbu kal yaum, 1 minggu seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa sa'atu ka khirqatil waraqah, 1 jam seperti terbakarnya dedaunan. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Sekarang kita mungkin ada di waktu atau zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya mengabarkan tentang hal itu. Yang mana tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu terasa begitu cepat sekali berlalu. Setahun seperti sebulan kata Rasulullah, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti terbakarnya dedaunan. Artinya begitu cepat sekali waktu berlalu. Ya, perasaan tadi kita subuh bangun tidur, sekarang sudah malam mau tidur lagi. Seakan-akan 12 jam yang kita lalui ini begitu cepat sekali berlalu. Terlebih kalau kita tersibukkan dengan scroll-scroll TikTok ya, yang nggak ada manfaatnya. Terlebih kalau kita tersibukkan dengan media sosial yang kemudian kita berselancar di di internet gitu ya. Sangat disayangkan kalau kemudian kita melewati waktu itu dengan perkara-perkara yang sia-sia. Berarti dari hadis yang tadi disampaikan menunjukkan bahwasanya kita di mana kita ada di zaman yang mana zaman ini termasuk zaman yang dekat dengan hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan la taqumu sa'atu hatta tataqarraba zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai
terasa berdekatannya waktu. Ya, cepat sekali waktu itu berlalu. Sedangkan kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan qalla man tazawwaju dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati batasan itu. Artinya keumuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya antara 60 sampai 70. Walaupun ada yang 80 masih hidup, ada. Yang 90 masih hidup juga ada. Tapi keumuman 60 sampai 70. Walaupun yang umurnya sampai 50 tahun ada, 40 tahun ada, bahkan di bawah itu juga ada yang meninggal. Tetapi keumuman umat Nabi Muhammad SAW umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan 60 sampai 70 tahun ini, itu kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Jadi 1000 tahun yang ada di dunia ini itu seperti satu hari yang ada di akhirat. Berarti 70 tahun yang kita lalui itu mungkin hanya sesaat saja. 70 tahun yang kita lalui itu hanya sesaat saja. Ya, Bapak Ibu merasa nggak seperti itu? Kita sekarang sudah punya anak yang masuk SMP, SD, SMP, SMA. Ada yang mungkin di antara kita punya anak masuk kuliah. Perasaan baru kemarin kita kuliah. Sekarang punya anak masuk kuliah. Bahkan di antara kita ada yang punya cucu mungkin masuk SD, SMP, bahkan SMA. Ya. Dan waktu begitu cepat sekali berlalu. Dan itulah waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dengan membuat satu surat yang menunjukkan tentang pentingnya waktu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri," demi masa, demi waktu. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia betul-betul ada di dalam kerugian. Artinya seluruh manusia, siapapun dia, maka mereka rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling memberikan wasiat untuk melakukan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling memberikan wasiat untuk melakukan kesabaran. Artinya 4 kriteria ini, maka dia dikecualikan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama, ilal ladzina amanu. Tentunya ilal ladzina amanu di sini adalah ilal ladzina alimu. Yaitu orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang berilmu. Otomatis semakin dia berilmu, semakin dia beriman. Karena banyak ayat dalam Al-Quran, Allah menggandengkan antara ilmu dengan iman. Semakin dia berilmu, semakin dia beriman. Makanya orang yang paling beriman siapa? Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW paling beriman? Karena paling berilmu. Innama akhsyakum wa atqakum lillahi minkum. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibanding kalian. Jadi Rasulullah adalah yang paling beriman, orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena paling berilmu. Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsir. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita berilmu seperti ilmunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak akan mungkin menyamai Rasulullah dalam iman dan takwa kita. Nggak mungkin. Makanya Rasul mengatakan qarribu wasaddidu. Walaupun tidak mungkin menyamai Rasulullah, minimal apa? Qarribu, mendekati. Wasaddidu, dan berupaya untuk mendekati. Walaupun nggak akan mungkin sama dengan Rasulullah, ya, nggak mungkin. Maka ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, tentu waktu begitu cepat sekali berlalu, dan kita sekarang akan bertemu dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu penting, ya, bagi kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita ketika akan bertemu dengan bulan itu. Karena Ramadan ini bukan bulan biasa saja, bukan bulan-bulan yang
lainnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan spesial. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan dirinya karena mau bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai para sahabat pun itu yang mereka lakukan. Artinya mempersiapkan diri mereka ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, menunjukkan tentang pentingnya ternyata kita mempersiapkan diri kita. Ya, menyambut bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Sehingga tidak boleh kita kemudian menyamakan bulan ini dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak boleh. Karena bulan ini memang beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang disebutkan yang paling utama dan pertama ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan adalah untuk kita mempersiapkan diri kita dengan ketakwaan kita. Ya, karena khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan ketika kita di dalam rangkaian amalan-amalan di bulan Ramadan, maka syarat utama agar kita mulia ataupun agar kita diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya adalah iman, takwa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Man qama ramadhana imanan wahtisaba. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, dengan ketakwaan. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih, imanan wahtisaba. Barang siapa yang bangkit di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba. Artinya menunjukkan bahwasanya syarat utama ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang paling pertama adalah kita persiapkan ketakwaan kita. Bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini kita siapkan dari sekarang. Tentu ini kita siapkan dari sekarang. Akhirnya tidak kemudian kewelah tobat mah pas masuk Ramadan tobat. Tidak, justru dari sekarang kita mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi para ulama Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrul zara. Wa syahrul Sya'ban syahrul syakyuz zara. Wa syahrul Ramadan syahrul hisaduz zara. Bulan Rajab adalah bulan di mana seseorang menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana seseorang mengairi tanamannya. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana dia memanen tanamannya. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyibukkan dirinya di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Karena ketika masuk Ramadan akan terbiasa dengan itu. Ya, salah satu sebab kenapa kemudian Rasulullah dalam hadis Aisyah atau hadis Usama bin Zaid atau hadis yang lainnya sampai dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah yasumu fakannahu la yuftir wa yuftiru fakannahu la yasum. Rasulullah itu berpuasa seakan-akan tidak berbuka Rasulullah di bulan Sya'ban itu. Sampai ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, kenapa? Ma ra'aitu aktsara siyama syahrin." Aku tidaklah melihat engkau banyak berpuasa di bulan selain bulan Ramadan dan Sya'ban. Artinya tidak ada bulan yang dipuasai oleh Rasulullah sebanyak bulan Ramadan dibanding bulan Sya'ban. Rasul mengatakan syahrun Sya'ban syahrun yakfulu anhun nas. Karena Sya'ban adalah bulan di mana manusia melalaikan bulan itu. Syahrun bainar Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu adalah bulan terletak di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan apa? Bulan Rajab bulan haram. Apa saja bulan haram selain Rajab? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Artinya ini syahrul hurum, ya. 4 bulan yang mulia di hadapan Allah. Dan orang-orang terdahulu sebelum datangnya Nabi SAW, mereka memuliakan bulan Rajab ini. Ya, tidak memulai peperangan. Mereka menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Artinya mereka mengagungkan bulan Rajab. Makanya Nabi SAW karena
Sya'ban ini adalah bulan terletak di antara Rajab dengan Ramadan. Yang kita tahu Rajab adalah bulan haram, bulan mulia, dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Maka banyak orang lalai, kata Rasulullah. Banyak orang melalaikan bulan Sya'ban. Sehingga apa? Sehingga kata Rasul, dan saya menghidupkan bulan Sya'ban. Ya, kata Rasulullah, syahru Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal. Karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana akan diangkat amalan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an urfa'a amali an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya suka ketika diangkat amalan saya dalam keadaan sedang berpuasa, kata Rasulullah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah memang kebiasaan Rasul ya, menghidupkan waktu, menghidupkan malam, menghidupkan hari, justru ketika manusia mereka lalai dari waktu itu. Shallu wan nasu niyam, kata Rasul. Salatlah kalian ketika keadaan manusia sedang tertidur, artinya salat malam. Artinya ada waktu-waktu di mana ketika manusia justru lalai, maka Rasul tidak, justru Rasul menghidupkan malam itu atau waktu itu. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Maka di sini yang paling pertama dan utama agar untuk menyambut persiapan Ramadan adalah dengan cara kita bertakwa. Dengan cara kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita membersihkan hati kita. Dengan cara kita membersihkan hati kita. Karena tentunya hati adalah salah satu amalan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan warna kalian, bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Artinya kita perbaiki hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 70, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu itu, tawanan perang Badar. Jadi ketika itu Nabi SAW menawan orang-orang musyrikin ketika perang Badar yang kurang lebih 70 tawanan. Yang kemudian Allah berfirman kepada nabinya, ya ayuhan nabi qul liman fi aidikum minal asra, wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu itu, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Artinya ketika Allah mengetahui dalam hati-hati mereka itu ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Dan ternyata banyak dari kalangan tawanan-tawanan musyrikin ketika itu yang kemudian menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan baik Islamnya. Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hahuna, taqwatu di sini. At-taqwa hahuna, taqwatu di sini, wa yusiru ila sadri thalatha marrat. Rasul menunjukkan ke dadanya 3 kali, taqwatu di sini, taqwatu di sini, taqwatu di sini. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita untuk muhasabatun nafs, untuk memperhatikan dan memperbaiki hati kita, terlebih di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan, karena banyak orang yang kemudian tidak dibarengi puasanya, tidak dibarengi tarawihnya, tidak dibarengi qiyamul lailnya dengan hati yang baik. Maka apa kata Rasulullah? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Artinya dia puasa, dia menahan makan dan minum, tapi dia tidak memperbaiki hatinya. Ya, tidak memperbaiki hatinya karena ria, karena ujub dengan amalan dia, karena dengki dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang bisa atau yang mengotori hati kita. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, dia tidak mendapatkan pahala tarawihnya kecuali apa? Capek dan begadang saja. Ketika apa? Tidak dibarengi dengan hati yang baik. Ketika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dan ternyata keikhlasan ataupun hati yang baik ini adalah salah satu di mana atau kenapa sebabnya Allah memilih Nabi Muhammad menjadi seorang nabinya.
Berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, innallaha lamma nadara qulubal ibad wajada qalba Muhammadin afdalal qulub. Sesungguhnya Nabi SAW ketika melihat hati hambanya, Nabi mendapatkan ternyata hati Nabi Muhammadlah hati yang paling baik. Maka kemudian apa? Faja'alahu nabiyah. Maka Allah jadikan dia sebagai nabinya. Jadi salah satu yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi karena hati Nabi adalah hati yang paling baik. Dan ternyata semasa hidup Nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, orang musyrikin mengakui ini. Bagaimana perangainya Nabi, bagaimana akhlak mulianya Nabi SAW, ya, mempunyai hati yang baik. Kenapa? Mempunyai hati yang baik itu akan terlihat di perangai dohirnya baik. Orang yang baik hatinya, otomatis dia akan baik apa? Amalan dohirnya. Beda dengan orang yang hatinya jelek, ya, bisa jadi amalan dohirnya baik, berarti dia pura-pura. Atau bisa jadi otomatis amalan dohirnya pun jelek. Karena kata Rasul SAW, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal apa? Daging. Idza saluhat, saluhal jasadu kull. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Apabila segumpal daging ini jelek, maka jelek seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ketahui itu adalah hati. Berarti di sini yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki hati kita dan juga memperbaiki dohir kita. Karena banyak orang yang memperbaiki dohirnya tanpa menghiraukan hatinya. Maka apa bedanya dengan orang-orang munafikin pada zaman Rasul? Menghias dirinya di hadapan Rasul seakan-akan dia muslim, sholat bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, tapi hatinya benci kepada Rasulullah. Hatinya benci kepada Islam. Ya. Maka tentu ini salah satu sebab kenapa Nabi SAW dipilih menjadi seorang nabi, karena hatinya baik. Ya, walaupun memang nabi keturunannya pun baik. Keturunannya pun mulia. Selain itu dari bangsawan Nabi SAW itu. Selain itu memang Nabi Muhammad SAW memiliki hati yang baik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma nadara quluba ashabihi ba'da qalbi Muhammadin." Kemudian melihat lagi hati-hati hamba yang lainnya setelah hati Nabi Muhammad. Ya, fawajada qalba ashabihi afdalal qulub. Dan Allah melihat ternyata hati para sahabatlah hati yang paling baik. Faja'alahum wuzara li nabi. Maka Allah jadikan para sahabat itu menjadi wazir nabinya, menjadi menteri-menteri nabi. Famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apapun yang dilihat oleh orang muslim di sini adalah sahabat. Maka apapun yang dilihat oleh orang muslim yaitu para sahabat sebagai sebuah kebaikan, maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai sebuah kejelekan, maka itu di sisi Allah sebagai sebuah kejelekan. Dengan ucapan ini para ulama mengatakan adanya ijma' sahabat. Jadi ketika sahabat bersepakat, maka itu menjadi hukum. Ya, ketika bersepakat ini adalah baik, maka baik di sisi Allah. Ketika para sahabat bersepakat ini jelek, maka jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan inilah salah satu sebab kenapa Nabi Muhammad, para sahabat dipilih menjadi sahabatnya, karena hati mereka adalah hati yang paling baik. Pernah Nabi SAW di awal-awal Islam itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat bagaimana dorongan atau bagaimana upaya orang-orang musyrikin untuk menjauhkan ya saudara-saudaranya untuk masuk Islam, sehingga tidak sedikit kemudian upaya penyiksaan dan pembunuhan kepada para sahabat yang baru masuk Islam itu. Seperti Ammar bin Yasir, seperti siapa lagi, seperti Bilal bin Rabah, atau yang lainnya, disiksa ketika masuk Islam. Apa kemudian Rasul meminta kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar ibnul Khattab. Yang kedua siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal. Ya, Rasul SAW melihat secara zahir Abu Jahal ini orang kuat. Dia punya harta. Ya, dia punya tentara, dengan uang dia mau apapun yang dia inginkan bisa dengan uang dia. Satu lagi Umar. Umar ini adalah sosok orang yang tidak takut sama manusia.
Ya, maka Nabi SAW meminta kepada Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, mau Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal. Kata Abdullah bin Mas'ud, tapi kemudian Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Tidak lama dari doa itu dipanjatkan oleh Rasul, Allah berikan hidayah kepada siapa? Kepada Umar. Karena apanya? Karena hatinya lebih baik. Karena hati Umar lebih baik daripada hati Abu Jahal. Kemudian pernah dalam sebuah kejadian, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau ini dikenal seorang yang sahabat yang kurus. Ya. Ketika itu dia naik pohon arok. Pohon arok ini adalah pohon yang dimana dipakai oleh orang-orang Arab gitu ya, dipakai bersiwak. Jadi ujung pohonnya itu dipakai untuk bersiwak. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud naik ke atas untuk mengambil pucuk batang pohonnya untuk diberikan kepada Rasulullah agar Rasul bersiwak dengannya. Ketika naik ke pohon itu, kemudian ada angin dan menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga apa? Sehingga para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil gitu ya, karena kurus. Kemudian para sahabat tertawa. Para sahabat menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasul melihatnya. Apa kata Rasulullah? Atadhakuna min diqqati saqai? Apakah kalian menertawakan karena betisnya kecil? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul, benar. Kami menertawakan karena betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kecil sekali." Apa kata Rasulullah? Wallahi demi Allah, inna hadani syaqain, sesungguhnya dua betis ini athqalu fil mizan indallahi min jabali Uhud. Dua betis ini yang kalian tertawakan ini itu lebih berat di sisi Allah nanti di hari kiamat dibanding gunung Uhud. Kok bisa betis yang kecil itu bisa lebih berat dibanding gunung Uhud? Kalau bukan karena hatinya. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hati, ya, bukan dohirnya. Allah melihat sosok seorang itu adalah dari hatinya. Yauma tublas sarair, pada hari Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, yaitu hati. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Poin yang pertama yang perlu kita persiapkan untuk kita menemui bulan Ramadan adalah apa? Untuk memperbaiki hati kita. Untuk membersihkan hati kita. Untuk senantiasa kita memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah poin yang pertama ya dan utama agar kita ketika memasuki bulan Ramadan dalam kondisi kita betul-betul punya hati yang bersih ya dan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita lakukan ketika kita menyambut bulan Ramadan, ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan adalah at-tariqatu tsaniyatu ad-du'a bi an yuballighakallahu syahr Ramadan. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Wa anta fi sihatin wa afiyatin, dalam keadaan kamu sehat dan afiah. Hatta tantashita fi ibadatillahi ta'ala, sehingga kamu semangat dalam beribadah kepada Allah. Kita masih ada 17 hari kurang lebih menuju Ramadan, atau 16 hari kurang lebih menuju Ramadan. Belum ada kepastian bagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Belum ada kepastian bagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW ya dalam sebuah riwayat yang sudah disebutkan, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, berikanlah keberkahan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Para ulama salaf terdahulu, sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu, mereka itu senantiasa meminta agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Jauh-jauh sebelum masuk Ramadan, mereka meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya, yang kedua yang kita lakukan, walaupun kita merasa asa dipayuneun gitu ya Ramadan teh, padahal belum ada kepastian. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ya sesaat mau masuk bulan Ramadan dia meninggal. Sesaat mau memasuki bulan Ramadan dia jatuh sakit. Sesaat mau masuk bulan Ramadan dia dalam kondisi apa? Diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masuk Ramadan dalam kondisi sehat dan afiah. Artinya kita ya yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salafus shalih yad'una Allah yubalighum Ramadan thumma yad'unahu ay yataqabbalahu minhum. Dan mereka para salaf terdahulu, mereka senantiasa meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian mereka meminta agar diterima bulan Ramadan itu dari mereka.
Artinya ini yang kedua yang kita laksanakan ya di hari-hari sekarang ini, kita senantiasa meminta kepada Allah. Allah membalighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya. Karena tentu kita tahu bagaimana tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Sehingga sangat disayangkan kalau kemudian kita tidak termasuk orang yang pengen masuk kepada bulan Ramadan. Karena ada beberapa orang, kriteria orang yang ketika masuk bulan Ramadan, dia mungkin ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja, ada yang Masya Allah senang gitu ya, karena mau bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentu yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita ini adalah orang yang bahagia karena kita ingin masuk kepada bulan Ramadan. Kemudian at-tariqatu tsalitsatu, dan cara yang ketiga ketika menyambut bulan Ramadan adalah alhamdu wa syukru ala bulughihi. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah ketika kita sampai kepada bulan Ramadan. Qala Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi fi Kitabil Azkar, dalam kitabnya Al-Azkar, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu nikmatun dhahiratun. Ketahuilah sesungguhnya termasuk perkara yang dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat yang dhahir. Awin dafa'at anhu nikmatun dhahiratun, atau terhalang terusir darinya kesulitan atau kesusahan. Jadi disunahkan bagi dia ketika dia mendapatkan kenikmatan atau dia terjauhkan dari kemadaratan, untuk apa? Untuk an yasjudu syukran lillah, untuk dia bersyukur dan sujud kepada Allah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur. Ya, jadi ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya kita merasa bahagia. Pentingnya kita apa? Memuji dan bersyukur kepada Allah. Ketika masuk kepada bulan Ramadan. Ya, karena siapapun yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku adalah adab yang pedih. Maka yang ketiga adalah yang kita lakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, ini ada beberapa poin ya insyaallah yang kita sampaikan insyaallah setelah salat Isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Tadi kita terakhir sampai at-tariqatu ats-tsalitsatu ya. Cara yang ketiga yaitu alhamdu wa syukru. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah ketika kita sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian at-tariqatu ar-rabi'atu, cara yang keempat, al-farhu wal ibtihaj. Yaitu kita menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan dan senang dan bahagia, gembira. Jadi kita menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Sabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yubasyiru ashabahu, bahwasanya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bimaji'i syahri Ramadan, dengan kedatangan bulan Ramadan. Fayaqulu, dan Rasul bersabda, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan syahrun mubarak,
adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, yang mana Allah telah mewajibkan bagi kalian berpuasa di bulan itu. Tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu bihi abwabun niran. Dibukakan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika akan memasuki bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat disebutkan karena Rasul yubashiru ashabahu, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana tidak gembira gitu ya? Dengan kedatangan satu bulan yang di bulan itu kata Rasulullah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam riwayat disebutkan ya, fi kulli lailatin min kulli Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan, kana kataib innallaha yu'tiqul 'abda minan nari fi kulli lailatin min kulli Ramadan minar Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kita ini sudah ada ketetapannya. Ya. Qad kutiba maq'adahu finnar wa kutiba maq'adahu fil jannah. Jadi manusia ini semuanya sudah ada ketetapannya. Ini ketetapannya surga, ini ketetapannya neraka. Tapi nanti di bulan Ramadan banyak orang-orang yang kemudian apa? Allah bebaskan mereka dari api neraka. Ya. Allah bebaskan mereka dari api neraka karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena syahrun mubarak, syahrun magfirah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka tentu kalau kita menemui bulan Ramadan dalam kondisi tidak bahagia, ini khawatir. Ya, khawatir ada apa-apanya nih kita. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka oleh karena itu berbahagialah kalian. Berbahagia kita ketika menemui kenikmatan. Berbahagia ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat. Sayang kalau kemudian kita tidak bahagia, ya. Karena ada orang-orang yang mungkin nggak bahagia. Ya, beban. Wah, nanti kalau Ramadan saya nggak bisa makan di siang hari ini. Mau bisa ngaliwat gitu ya. Mau bisa apapun lah gitu ya yang dia lakukan di siang hari di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang datangnya Ramadan biasa aja, nggak senang, nggak bahagia, nggak sedih, nggak bahagia, biasa aja. Tapi orang-orang beriman tentu harus harus bahagia. Orang-orang beriman harus bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tentu di dalam bulan itu banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana salafun salih min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti para salafun salih, orang-orang soleh terdahulu di antara ulama terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, mereka yahtamuna bi syahri Ramadan wa yafrahuna bi qudumihi. Mereka apa? Mereka yahtamuna bi syahri Ramadan. Mereka memperhatikan dan merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Wa yufarhin a'damu minal ikhbari bi qurbi Ramadan musimil khairat. Maka kebahagiaan yang lebih besar dari mana lagi? Atau kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan apa lagi ketika seseorang dia dikabarkan akan dekat dengan Ramadan yang jelas-jelas musimul khairat. Artinya di dalam bulan Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tughlaqu fihi abwabun nar wa tuftahu fihi abwabul jannah. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Wa sufidati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat disebutkan nada munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyasy syarr aksir. Dan ada yang menyeru ya di bulan Ramadan itu apa? Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, akbil, bersiaplah dengan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejelekan, tahanlah kejelekan kalian. Artinya apa? Dalam hadis ini disebutkan tentang Allah akan mempermudah bagi kita untuk beramal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Dengan
apa? Dengan dibelenggunya syaitan, dengan dibukanya pintu surga dan pintu neraka, ini menunjukkan tentang apa? Tentang kemudahan kita di dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Makanya kalau kita di bulan Ramadan masih ada yang susah beramal soleh, wah ini bahaya. Rugi dia. Sampai kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ketika Rasul naik minbar, kemudian Rasul mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat mengatakan liman aman ya Rasulullah. Kepada siapa kau mengucapkan amin ya Rasul? Karena Rasul mengatakan datang kepadaku Jibril dan mengabarkan kepadaku ya Muhammad ragima anfu mri'in, wahai Muhammad kecelakaan bagi seseorang. Dakhala alaihi syahrul ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan itu tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka bagi dia, katakan amin. Maka saya pun mengatakan amin, kata Rasul. Sampai Rasul mengaminkan doanya malaikat, kecelakaan bagi umatnya ketika masuk kepadanya bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Bagaimana bisa tidak diampuni padahal di bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Banyak sekali orang-orang yang kemudian dipermudah untuk beramal soleh gitu. Maka rugi kalau kemudian masuk kepada kita bulan Ramadan dan kita melewati Ramadan ya seperti bulan-bulan biasa gitu ya. Atau antara Ramadan dengan antara sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan seakan-akan kita nggak ada efek dan bertambah ketakwaan kita, seakan gitu-gitu aja gitu ya. Ini khawatir kita termasuk bukan orang yang mengambil manfaat dari bulan Ramadan. Padahal Ramadan apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Maka tentu penting untuk kita apa? Merasa bahagia ya ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian at-tariqatu al-khamisatu, cara yang kelima ketika menyambut bulan Ramadan, al-azmu wa takhtid. Al-azam, bertekad kuat. Wa takhtid, dan menyusun strategi. Menyusun strategi atau menyusun schedule gitu ya, rencana takhtid ini. Al-musbaq lil istifadati min Ramadan, yang didahului untuk mendapatkan faedah di bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk Ramadan, dari sekarang kita apa? Kita bikin schedule, kita bikin jadwal, kita bikin rencana dengan tekad. Kalau tahun kemarin saya khatam 1 kali, saya sekarang harus khatam 2 kali nih gitu. Kalau kemarin saya khatamnya 2 kali, saya harus 3 kali nih. Ya, berarti dia apa? Ada azam. Setelah itu dia bikin schedule. Caranya khatam 1 kali kan kemarin sudah. Kalau habis setelah sholat kita baca 2 lembar aja 4 halaman, berarti 1 hari 1 juz. Ya, jadi kalau setiap sholat kita baca Al-Quran, habis sholat kita baca Al-Quran 2 lembar aja 4 halaman, itu 1 hari 1 malam kita baca 1 juz. Berarti kalau kita baca 1 juz 1 hari, 1 bulan 30 juz, 1 khatam Al-Quran. Saya mau tambah nih. Tahun ini saya mau 2 kali khatam. Berarti apa? Harus 4 lembar, dia harus 8 halaman dia baca setiap beres daripada sholat wajibnya. Ini salah satu takhtid, ini salah satu planning, ya, rencana. Al-katsiruna minan nasi walil asafi asyadid, kata Syekh, kebanyakan manusia sekarang sungguh sangat disayangkan, hatta multazimina bihadaddin, sampai orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, yukhattituna takhtitan daqiqan li umuri dunya, mereka betul-betul menyusun strategi, ya, rencana, jadwal yang rapi untuk perkara-perkara dunia. Senin begini jadwalnya, Selasa begini, rapi gitu ya. Kerjaan harus begini, rapi sekali tentang masalah dunia. Walakinna qaliluna humul ladzina yukhattituna li umuril akhirah. Tapi sedikit mereka yang memperhatikan tentang apa? Rencana mereka untuk kehidupan akhirat. Wa hadza natijun an adamil idrakil muhimmati al mu'min fi hadhil hayat. Tentu ini salah satu bentuk hasil dari tidak mengetahuinya orang beriman tentang kehidupan ini. Jadi wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Artinya kita sibuk dengan dunia, tapi kita melewatkan Ramadan begitu saja gitu. Pada Ramadan mungkin
belum ada kepastian kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang gitu. Sehingga perlu untuk kita jadikan seakan-akan Ramadan yang akan kita temui ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, sehingga dengan begitu kita akan betul-betul memanfaatkan momen ini dengan baik-baik ya, sebaik-baik. Baik. Jadi yang kelima adalah al-azmu wat takhtid, berazam tekad dan mentakhtid, membuat strategi, rencana, planning, schedule, jadwal. Untuk apa? Untuk amalan-amalan kita, amaliyah kita di bulan Ramadan. Ya, dibikin. Karena ketika kita membuat itu menunjukkan kita serius di dalam menemui Ramadan. Tapi kalau kita cuek ya, nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ya, sehingga di sini tidak terlihat semangatnya dia ketika bertemu dengan Ramadan. Kemudian at-tariqatu as-sadisatu, cara yang keenam ketika kita bertemu atau ketika kita akan bertemu dengan Ramadan adalah aqdul azmi shadiqi ala iktinamihi wa imarati awqatihi bil a'mali sholihati. Aqdul azam, ya, mengikat tekad yang kuat tadi dengan memanfaatkan waktu, ya, dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Tadi yang kelima ada azam, tekad. Yang keenam kita merealisasikan azam kita ini. Merealisasikan apa? Azam kita ini, tekad kita ini kita realisasikan nih di bulan Ramadan. Sudah kita tadi membuat azam, ya, tekad yang kuat, kemudian membuat jadwal. Maka yang keenam ini adalah kita merealisasikan itu. Ya, aqdul azmi shadiq. Merealisasikan azam yang benar dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Taib, faman saddaqallaha saddaqahu wa anahu ala ta'ati wa yasara lahu subulal khair. Karena barang siapa yang dia jujur bersama Allah, Allah akan jujur bersama dia. Dan Allah akan menolong dia untuk melakukan ketaatan. Dalam surat Muhammad 21, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka jujur bersama Allah, jadi bukan hanya niat-niat dan saya pengen ini, tapi tidak direalisasikan. Walaupun tentu dalam Islam kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Islam ini apa? Ketika kita menginginkan sesuatu, mengamalkan sesuatu dan sesuatu itu tidak jadi kita amalkan, kita sudah dapat poin kebaikannya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul dalam hadis? Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang sudah tekad melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia tidak jadi melakukan kebaikan itu. Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan mencatat di sisinya sebagai pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia sudah ada tekad mau melakukan sesuatu kebaikan, fa'amilaha, dan dia melaksanakannya, kataballahu indahu asyru hasanat. Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan, ya, ila sab'i mi'atin di'f, sampai 700 kali lipat kebaikan. Di'fin ila ad'afin katsira, kata Allah. Kata Rasul, sampai lebih lipatan-lipatan banyak daripada 700 itu. Ini kalau kebaikan. Ya, jadi kalau sudah kita ada himmah, jadi bukan hanya saya mah nanti kalau Ramadan mau khatam 2 kali, tapi dia sudah ada keinginan itu, tetapi tidak dibarengi, gitu ya. Dia tidak kuat akadnya, azamnya. Ya, maka di sini apa kata Rasul? Faman hamma, ada himmah. Dia memang bertekad kuat mau melakukan itu. Apa yang membuat dia tidak jadi? Qadarullah, dia tidak jadi misalkan karena ada sesuatu yang menghalangi dia. Contoh misalkan, seseorang Rayagung sekarang saya mau kurban domba. Sekarang tinggal sekitar mungkin 6 bulan lagi. Maka kalau 1 bulan 500.000, maka 6 bulan 3 juta beli kambing bisa nih. Dia 1 bulan 500, 1 bulan 500. Pas mau masuk Ramadan, masuk Idul Adha, qadarullah anaknya sakit. Dia harus keluarin uang itu untuk berobat. Pahala niat dia sudah dapat karena dia memang udah ada realisasinya. Dia betul terlihat usahanya. Dia menabung untuk itu. Bukan saya mah pingin kurban, tapi tenabung gitu. Dia nggak melakukan itu, ya. Cuman ingin saja. Maka antara keinginan dengan himmah ini adalah
keinginan yang kuat gitu ya, tekad. Maka yang keenam ini adalah apa? Aqdul azmi sodik. Dia merealisasikan azam yang benar. Tekad yang benar itu direalisasikan oleh dia. Ya, tadi kebaikan. Kemudian hadis yang lainnya setelahnya apa kata Rasul? Faman hamma bisai'atin falam ya'malha. Barang siapa yang sudah tekad melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukan kejelekan. Kata wallahu indahu hasanatan wahidatan. Allah mencatat di sisinya satu kebaikan. Kita mau melakukan kejelekan nih, nggak jadi kita melakukannya karena ada orang, karena mengurungkan niatnya, karena pokoknya nggak jadi melakukan kejelekan. Itu pun apa kata Rasul sudah dicatat satu kebaikan di sisi Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia sudah ada tekad melakukan kejelekan dan dia melaksanakannya, kata wallahu indahu sayi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatat di sisinya satu kejelekan saja. Kita melihat bagaimana maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah ada tekad nih kita mau masuk Ramadan. Sudah ada tekad dalam diri kita, sudah bikin jadwal hari ini per hari misalkan saya harus baca sekian lembar, per habis sholat saya harus baca sekian lembar. Ditulis misalkan hari ini, atau saya mengaji begini, saya mengaji harus ngaji ini, harus ngaji itu misalkan ya. Dia tulis jadwal itu. Qadarullah pas waktunya dia sakit. Maka semua yang telah dia inginkan, insya Allah sudah dapat pahalanya. Ya, insya Allah sudah dapat pahalanya. Karena sudah ada tekad dia melakukan itu. Taib. Kemudian at-tariqatu as-sabi'atu. Kemudian cara yang ketujuh. Ketika kita menemui atau akan bertemu dengan bulan Ramadan, al-ilmu wal fikhu bi ahkamir Ramadan. Al-ilmu wal fikhu bihakami Ramadan. Kita harus memperdalami ilmu dan fikih tentang ahkami Ramadan, tentang hukum-hukum Ramadan. Fayajibu 'alal mu'min an ya'budallaha 'ala ilmin. Maka wajib bagi seorang mukmin ya, dia beribadah kepada Allah harus di atas ilmu. Wala yu'daru bi jahlil faraid allati faradahallahu 'alal ibad. Dan tidak ada uzur, toleransi ya bagi seseorang tentang kebodohan terhadap kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa midzalika shaumur Ramadan, dan daripada itu adalah saum Ramadan. Ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman itu fardu ain bagi kita. Rukun Islam, syahadat, salat, ya, zakat, saum, haji. Dan kita mengilmui tentang itu, ini adalah kewajiban fardu ain, kewajiban yang sifatnya aini. Wajib bagi setiap individu, nggak bisa diwakilkan. Kita bagaimana syahadat yang benar, syahadat yang betul, syahadat yang diterima, dan bagaimana mengetahui pembatal-pembatal syahadat. Kita harus tidak ada udur dengan kebodohan. Atau tentang bagaimana sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang baik, sholat yang sempurna. Kita harus tahu ilmunya. Nggak boleh kita kemudian mewakilkan ilmu ini kepada siapapun dia. Iya mah kang ustad we ilmu nama abdi mah nampi we, nggak bisa seperti itu. Ya. Atau ilmu tentang zakat, ilmu tentang saum, ilmu tentang haji. Ini harus berilmu. Harus memperdalami ilmu. Ya nggak apa-apa kita tentang tentang ilmu tentang Ramadan, misalkan tentang rukun syarat sahnya saum Ramadan, tentang rukun saum Ramadan, ya. Ini penting seperti apa? Seperti niat di malam hari sebelum kita berpuasa. Apa kata Rasulullah? Man lam yubaitis siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Artinya orang yang kemudian malamnya nggak ada niat puasa, kemudian dia bangun udah adzan subuh, malamnya nggak niat, maka nggak sah bagi dia puasa Ramadan. Karena ternyata niat ini termasuk rukun. Ya, yang rukun itu kalau ditinggalkan batal dia puasanya, nggak boleh dia. Ya, di sana ada kewajiban, ada seperti apa menahan diri dari hal yang membatalkan. Ini kewajiban saum Ramadan. Ada sunnah-sunnah Ramadan seperti apa? Seperti sahur. Bukan hanya sunnah biasa sahur itu. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuril barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat berkah. Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, "Tasahharu walau bijur'atin ma." Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air.
Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasanya kita, puasa kaum muslimin, dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Artinya berarti di dalam sahur itu ini terdapat beberapa keutamaan. Yang pertama bisa diberikan keberkahan. Yang kedua, ketika kita sahur, puasa Ramadan diawali dengan sahur, maka apa? Puasa kita menyelisih puasanya ahlul kitab. Karena Yahudi dan Nasrani sebelumnya juga mereka ada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa itu telah diwajibkan bagi orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita pun ada kewajiban puasa, hanya saja tanpa ada sahur. Jadi kalau kita puasa Ramadan diawali dengan sahur, maka puasa itu ada bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan yang ketiga apa? Di dalam sahur tersebut kita ada niat. Otomatis kita bangun gitu ya, mau sahur. Dengan sahur itu walaupun tidak dilafadzkan niat kita, itu sudah ada terbetik dalam hati kita. Dengan makan sahur itu kita akan berpuasa pada hari itu. Ya, makanya Rasul mengatakan apa? Tasaharu walau bijur atin ma, tasahur, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Setidaknya tegukan air yang kita minum itu bukti kita niat bahwa kita akan puasa di hari itu. Makanya ini penting ya. Makanya ini penting untuk kita bangunkan anak-anak kita untuk agar mereka sahur walaupun hanya seteguk air. Walaupun hanya seteguk air. Taib. Itu at-tariqatu as-sabi'atu ya. Kemudian at-tariqatu as-saminatu, cara yang ke-8. Taib. Alaina an nastaqbilahu bil azmi ala tarkil atham was sayyi'at wat taubati shadiqah. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 adalah alaina nastaqbilahu, wajib bagi kita untuk menghadapi Ramadan bil azmi, dengan tekad ala tarkil atham, untuk meninggalkan dosa, wasaiat, dan juga kesalahan-kesalahan, wa taubatis shadiqah, dan juga untuk bertaubat dengan taubatan yang benar, min jami'iz dzunub, dari segala dosa. Dari segala dosa. Jadi jangan kemudian kewe tobat mah pas Ramadan. Ternyata tobat itu harus dari sekarang. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dari sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa syahru taubati faman lam yatub fihi famata yatub. Karena Ramadan adalah bulan taubat. Barang siapa yang tidak bertaubat pada bulan Ramadan, maka kapan lagi dia bertaubat? Kapan lagi dia bertaubat? Kalau Ramadan aja dia tidak bertaubat, terus kapan lagi waktunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya ini adalah waktu momen ya di mana kita betul-betul harus memperbaiki diri kita gitu ya. Dan memperbanyak amalan soleh kita, memperberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya di mana amalan-amalan akan dilipat gandakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul itu adalah orang yang paling baik dalam segala apapun dan orang yang paling dermawan ya. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Karena Rasulullah ajwadun nas. Rasul itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling soleh, orang yang paling-paling. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan. Lebih soleh lagi, lebih baik lagi, lebih dermawan lagi, dan lebih. Berarti ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan ini Rasul senantiasa menambah gitu ya. Intensitas ibadahnya, semangatnya dan lain sebagainya. Makanya dia tahulah dari kita ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian yang terakhir, at-tariqatu at-tasi'atu al-i'dad al-jayyid li da'wati ila Allah fi. Yaitu yang ke-9 adalah al-i'dad al-jayyid, persiapan yang baik untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang ke-9 di sini dikatakan oleh Syekh bahwasanya
Di bulan Ramadan ini kita adalah saatnya untuk menjadi seorang yang dakwah ilallah, mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengajak orang untuk berbuat baik di bulan Ramadan, mengajak orang untuk apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan kebaikan, ajak orang lain melakukan itu. Terlebih apa? Terlebih ya kepada kebaikan di bulan Ramadan, karena mandal ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dia seperti pelakunya. Dia seperti pelakunya. Ya, atau kita melihat misalkan ada saudara kita, ya, ajak dia ke pengajian untuk apa? Meramaikan Ramadan, ajak dia kepada majelis-majelis untuk meramaikan Ramadan. Kemudian saudara kita mendapatkan hidayah dengan ajakan kita, walaupun bukan kita yang menasehatinya, tetap kita kebagian. Sampai Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah ya Ali, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah ya Ali, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan ternyata kita ini harus menjadi seorang dai. Nggak bisa kemudian kenwelah dai mah da aya bagiana, aya ustadna, aya ajengana, aya kiaina, aya syekhna gitu ya. Kita mah pendengar saja, nggak bisa. Kita semua harus menjadi dai, harus mengajak kita itu. Ya, harus mengajak. Tadi disebutkan termasuk orang-orang yang merugi, dikecualikan dari kerugian, kata Allah, orang beriman yaitu berilmu, wa amilus sholihat, beramal soleh dengan ilmunya, wa tawassaw bil haq. Apa itu tawassaw bil haq? Yaitu mengajak kepada kebenaran, memberikan wasiat untuk melakukan kebenaran, yaitu dakwah. Yaitu apa? Dakwah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah ala basir. Aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah di atas ilmu. Siapa yang mengajaknya? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kata para ulama al-tafsir, siapapun yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad, dia harus apa? Harus ad'u ilallah. Harus mengajak kepada Allah. Artinya harus menjadi seorang dai. Harus orang yang mengajak kepada Allah. Dan tentu dai enggak harus di atas mimbar, di atas podium, di atas meja, enggak. Ketika kita di sebuah majelis to'am, sedang makan, ketika kita di pasar, di kerjaan, di tempat apapun, ketika kita harus menyampaikan sebuah kebenaran, sampaikan itu. Ajak orang untuk melakukan kebenaran. Balighu anni walau ayat, kata Rasul, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya kita harus menjadi seorang dai, harus mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk untuk melakukan itu, ya, merealisasikan itu, menjadi seorang dai. Dengan cara apa menjadi seorang dai? Tahdhiru ba'dil kalimati wa taujihat tahdhiran jayyidan. Bisa menjadi dia memberikan kalimat-kalimat yang baik, arahan-arahan yang baik, ya. Sekarang ada kultum-kultum, itu sampaikan. Yang kedua, tauzi'ul kitabi al-kutaibat warasail al-wa'idiyah, membagi-bagi kitab-kitab kecil. Kalau kita lihat di Arab, Masya Allah, dibagi-bagi kitab-kitab kecil. Tentunya risalah-risalah yang di dalamnya ada wejangan-wejangan atau tentang fikih yang berkenaan dengan masalah Ramadan. Ini juga apa? Termasuk mengajak, ya. Kita bikin atau buat selebaran tentang Ramadan, bagi-bagi biar orang baca. Atau Idad hadiatul Ramadan. Bahkan kata Syekh, mempersiapkan hadiah untuk Ramadan. Bimkanika antas taqdima fi dzalika ad-daraf bi an tada'a fihi syaritaini wa kutayb. Jadi ini ada bahkan, ya, ada hadiah-hadiah Ramadan, sedekah-sedekah Ramadan. Kalau yang pernah itikaf di haram, ya, puasa di sana itu Masya Allah. Banyak orang-orang yang mau bagi-bagi. Bagi-bagi amplop juga kadang. Banyak, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Taib. Itu 9 poin, ya, bisa sampaikan untuk malam ini tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang paling penting adalah kita membersihkan hati kita, ya, mempersiapkan ketakwaan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi kita
diberikan taufik, hidayah, dan kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, ikhwan akhwati fillah. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.